memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar nih adik-adik? Pasti luar biasa dong, Kak. Masih luar biasa. Kalau Kak Hana gimana kabarnya? Luar biasa, Kak. Luar biasa. Sehat. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Amin. Betul. Walaupun kita masih ibadah secara online, kita harus tetap semangat ya Kak Hana ya. Iya dong, Kak. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita ini anak-anak yang beda dari yang lain. Karena Betul. kita anak-anak Tuhan ya. Tuhan Yesus di zaman now. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk adik-adik kita mau satukan hati. Kita mau berdoa dalam sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, layakan kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja dimanapun saat ini kami beribadah. Di setiap rumah-rumah kami masing-masing ada nama Tuhan ditinggikan. Dan kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kak Hana, Yes, kalau Kak. anak-anak Tuhan Yesus itu berarti anak-anak yang berbeda. Betul itu, Kak. Berbeda dalam hal apa ya, Kak? Berbeda dalam sikap, berbeda dari orang-orang sekeliling menjadi berkat. berkat. Saat iblis datang merayu kita, kita harus tolak dalam nama Yes. Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Berani tampil beda. Tepuk tangan semuanya yuk. Bangkit berdiri. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk adik-adik lebih semangat memuji Tuhan. Buat gaya yang terbaik ya, paling keren. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
Kak Hana gimana tampil bedanya yang paling keren? Wes begini. Adik-adik gimana nih, keren gak? Coba lihat Kak Hana. Wah, Keren gak gaya-gayanya yuk? Yang paling keren yuk, buat gaya yang paling keren. Lebih lagi katakan, ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ayo berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan? Masih dong Kak. Belum kedengaran. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin paling kencang. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus Kita baik. sangat baik, teramat baik bagi kakak, bagi adik-adik, bagi kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan lagi yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat memuji Tuhan, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang adik-adik angkat jempolnya di atas, kita muter. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik. Muter lagi, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelah kiri dulu ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Amin. baik. Amin. Oke, silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Ini hatiku, ini hidupku. Aku mau jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupku. Mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku
pujian ini, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lewat. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Dengan penuh kerinduan katakan, ku rindukan Engkau hadir di rumah-rumah kami, Tuhan. Engkau hadir di hati kami, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Dengan penuh kerinduan katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus melihat kerinduan setiap adik-adik. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Yes, Tuhan, yes. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Salai katakan saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya, Hosana bagimu. Kami sembah Kau, Yesus. Kami sembah Kau, Raja kami, pemilik hidup kami. Angkat pujian-Mu bagi Tuhan, angkat rasa syukur-Mu baginya. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Bapa kami. Kami agungkan nama-Mu. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak menyembah-Mu. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur buat kasih setia-Mu. Sebab Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Biar hati kami terus bergairah Tuhan untuk mengasihi Engkau. Ini setiap kerinduan kami Yesus.
ini setiap kerinduan kami Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapak, inilah setiap kerinduan kami. Kami naikkan dengan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala hormat. Pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Adik-adik yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya di rumah? Kakak harap semua baik-baik ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kalau boleh adik-adik jangan ada di tempat tidur, jangan ada yang tidur-tiduran, tapi semua fokus di ibadahnya, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat hari ini kami mau belajar firman Tuhan, Roh Kudus mengajari kami, memampukan kami, membimbing kami. Juga Tuhan Yesus ajari kami untuk mengerti bahasa-bahasa yang sederhana, yang dapat kami lakukan, yang dapat kami mengerti, yang dapat kami kembangkan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, hamba minta juga Tuhan urapi firman-Mu, biar firman-Mu ini bertumbuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk belajar. Terima kasih Tuhan, buka telinga kami, buka pendengaran kami. Terima kasih buat Roh Kudus, kami percaya Tuhan membimbing kami. Dalam nama Yesus, adik-adik katakan amin. Kita hari ini belajar tentang ada dua tokoh yang kakak mau bahas, yaitu Simei dan Daud. Kita buka di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Kakak ulangi ya. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Di situ perikopnya Simei mengutuki Daud. Jadi hari ini kita membahas tentang dua tokoh, Simei dan Daud. Mungkin Daud sering kita dengar ya, tapi kalau Simei itu sangat jarang kita mendengarnya dan sangat jarang untuk kita pelajari di sekolah minggu. Tapi kali ini kita belajar dengan dua tokoh ini yang sangat berbeda. Adik-adik bisa diambil pena atau pensil, buku tulis, Alkitab. Oke. Kita belajar dulu tentang dua tokoh ini. Yang pertama kakak buat Simei. Simei itu adalah keluarga dari Saul. Kita bisa baca di ayat 5 dikatakan, ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Nah, berarti Simei itu adalah keluarga dari Saul. Ketika dia mendengar ini, Simei ini karakternya nanti diperhatikan ya, kakak jelasin. Kita bahas karakter Simei. Karakter Simei itu adalah kepahitan. Hatinya pahit. Suka mau membalas dendam. Dia itu di hatinya itu kalau siapa yang menjahatin dia, nanti ya tunggu ya, akan kubalas. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Nggak boleh kan? Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Simei ini dia seperti itu. Karena dia keluarga dari Saul. Saul adalah raja pertama orang Israel. Raja pertama orang Israel. Ketika dia mendengar bahwa Daud ingin melarikan diri dari istana karena pemberontakan anaknya Absalom. Absalom itu anak Daud ya. Lalu Simei datang dan mengutuki Daud. Tahu ya, mengutuki. Kita nggak boleh mengutuki siapapun, itu nggak hak kita. Mengutuk Simei ini, dia mencari-cari kesalahan. Dia itu menyimpan dalam hatinya itu kesalahan apa yang orang perbuat kepada dia. Suatu saat akan aku balas. Nah, itu Simei. Pikiran Simei itu mempunyai rasa pahit. Pikiran dia itu dipengaruhi oleh rasa dendam. Dendam. Pikirannya selalu tidak mengandalkan Tuhan. Sedangkan Daud, sekalipun dijahatin orang, Daud itu tidak akan membalas. Padahal dia punya kesempatan loh. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk membalas dendam ataupun membalas apa yang diperbuat orang yang tidak baik kepada dia. Tapi Daud itu tidak lakukan. Daud itu tidak mau membalas kejahatan yang diperbuat oleh orang lain kepada dia. Kalau Simei, dia ditahan dulu, nanti suatu saat akan aku balas. Nah, Daud itu orangnya tidak mempunyai akar pahit. Dia tidak mempunyai dendam. Padahal Daud itu
mempunyai kesempatan untuk balas dendam juga, cuma Daud nggak lakukan. Bahkan Saul berkali-kali bolak-balik mau membunuh Daud. Apakah Daud membalas juga? Tidak, Daud tidak lakukan. Nah, perbedaan kedua tokoh ini sangat adik-adik bisa contoh ya. Apakah Shimei atau si Daud? Kalau Shimei tadi mempunyai kepahitan, mempunyai dendam, dan mempunyai pembalasan. Jadi kalau orang menjahatin dia, nanti aku akan balas. Tapi kalau Daud, dia murah hati, rendah hati, dan tidak mempunyai akar pahit, tidak mempunyai dendam dalam hatinya. Kedua tokoh ini sangat berbeda. Daud itu juga sering dibuat tidak adilan sama dia. Dia sering dibuat sakit hati, bahkan dia sering dijahatin. Dia mau dibunuh, bolak-balik beberapa kali mau dibunuh oleh Raja Saul. Daud itu tidak membalas, Daud tidak melakukan. Ayat 7, beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk. Pada waktu mengutuk Daud, Shimei berkata, enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ini Shimei ya yang ngomong kayak gitu. Jadi kita bisa bandingkan perbedaan kedua tokoh ini, Daud dan Shimei. Daud tidak memiliki rasa kepahitan dalam hatinya. Daud juga mengalami perlakuan yang tidak adil. Daud bolak-balik mau berapa kali mau dibunuh sama Raja Saul. Tapi Daud tidak dendam. Daud tidak melakukan, punya kesempatan nggak Daud membunuh? Punya kesempatan, cuma dia nggak mau membalas. Dia tidak mau membuat kesempatan itu menjadi balas dendam bagi Raja Saul. Kalau orang yang menyakiti kita, orang yang mau mengutuki kita, itu kita percayakan sama Tuhan. Jangan disimpan di hati, jangan disimpan dalam pikiran kita, nggak boleh ya. Cukup kita serahkan sama Tuhan. Mungkin di sini adik-adik ya pernah disakiti, diejek, bahkan mau berkelahi, dipukul, dia kalah, terus diejek. Udah diamkan aja, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bela kita. Jangan dikutuki. Dikutuki itu maksudnya jangan ucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kalau kita punya Tuhan, kita pasti takut. Udah aku gak mau balas dendam lagi. Aku gak mau memukul kamu lagi. Aku gak mau mengejek kamu lagi. Kalaupun kemarin kamu mengejek aku, hari ini aku gak mau mengejek kamu lagi. Aku mau minta maaf. Kita harus belajar dari Raja Daud. Raja Daud ini tidak memiliki rasa dendam. Dia mau dilempari dengan batu. Bukan dia aja, bahkan pegawainya juga dilempari dengan batu. Mereka itu tidak membalas Raja Daud. Bahkan mungkin ya Raja Daud itu berdoa mungkin sama Tuhan. Ya mungkin berdoa mungkin biar Tuhan yang membalas. Nah mari kita contoh sikap yang dan karakter dari Raja Daud. Kita lupakan dengan sikap si tokoh Shimei. Shimei itu keturunan Saul. Jadi Shimei itu juga memiliki rasa dendam itu karena ada perbuatan yang dilakukan Daud kepada dia yang tidak berkenan. Jadi makanya dia mau balas dendam. Sekarang intinya adik-adik, kakak mau kasih tahu ya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh balas dendam. Kalaupun orang lain berbuat jahat sama kita, kita jangan balas. Kita jangan lakukan lagi. Mending ditinggalkan kalau kita masih di lingkungan itu, kita tinggalin aja. Kalau orang tetap melakukan itu sama kita, kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Kedua, kita belajar seperti Raja Daud yang rendah hati, tidak menyimpan dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak baik, perkataan yang merusak hati orang, membuli orang contohnya adik-adik, itu nggak boleh. Karena menyakiti orang kan kalau membuli. Nah, tapi perkatakanlah perkataan yang baik, yang menyenangkan orang, yang disukai orang, supaya teman kita juga banyak, supaya kita juga disukai sama orang. Nah, jadi kita harus belajar seperti Daud. Jangan memiliki rasa dendam, jangan memiliki rasa sakit hati. Sekarang anak kecil juga ada banyak loh yang mempunyai rasa dendam. Banyak juga orang yang sakit hati, masih kecil padahal. Tapi kita anak-anak Tuhan, karena kita udah mendengar firman Tuhan, kita udah tahu Roh Kudus selalu beserta kita, mengajari kita, membimbing kita. Jadi kita jangan lakukan, kita jangan contoh seperti sifat Simei yang selalu mempunyai rasa sakit hati, rasa dendam, rasa ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tinggalkan perilaku dari Simei, tapi kita belajar seperti Daud yang selalu rendah hati, mengasihi teman, mendoakan teman, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan supaya kita juga disayang banyak orang. Nah, tujuan kita belajar ini adalah rendah hati adalah kunci untuk kita menang di dalam Kristus. Dicatat ya adik-adik. Tujuan kita belajar dari 2 Samuel 16 ayat 5-14 adalah rendah hati adalah kunci untuk menang di dalam Kristus. Oke adik-adik? Nah, sekarang kakak cuma sampaikan itu aja. Mari kita bandingkan adik-adik memilih Simei atau memilih si Daud. Kita bisa pikirkan, kalau Simei tadi memilih dengan rasa dendam, kepahitan, berarti kita jangan lakukan, jangan dicontoh. Tapi kita belajar dari Raja Daud yang rendah hati, memiliki kasih. Karena kita kan Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Mari kita mengasihi teman, mendoakan teman, dan mencintai sesama kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlalu sayang sama kita. Dan kita harus lakukan untuk teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan keluarga kita. Jadi mari kita lakukan seperti yang Daud lakukan. Rendah hati, kunci untuk menang di dalam Kristus. Terima kasih adik-adik. Firman-Nya cuma sampai di sini. Mari kita tutup Alkitabnya. Kita berdoa. Semuanya buku-bukunya ditutup, Alkitabnya ditutup. Kita berdoa, lipat tangannya. Tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan dapat belajar bagaimana perbedaan kedua tokoh ini. Tapi ajari kami Roh Kudus untuk melakukan seperti Daud lakukan. Supaya kami juga memiliki karakter-karakter yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Kami bisa melakukan, kami bisa mengasihi teman kami, mendoakan teman kami, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami mau belajar untuk mencintai sesama kami dan memperkatakan perkataan yang baik setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar firman-Mu ini Tuhan tumbuh di tanah yang baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Ampuni dosa kami, ajar kami terus melakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Adik-adik angkat tangannya. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Sebentar kami Tuhan Yesus mau melakukan aktivitas kami, mau bermain ataupun ngapain. Tuhan Yesus kami minta darah-Mu sucikan kami dan firman-Mu itu kami bisa lakukan dan kami tetap sehat dan kami bisa memuji Tuhan. Ajari kami selalu
Tuhan Yesus, Roh Kudus bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati.